Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yaitu Khulasah Ta'zimil Ilmi li Syekh Dr. Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita masih di simpul yang ke-14 di syarah yang beliau sampaikan. Kita sampai di sini. Qala, beliau berkata, "Faminal adabil lazimi lisyekhi 'ala al-muta'allimi mimma yadkhulu tahta hadzal asli." Dan termasuk adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu kepada gurunya, kepada syekhnya. Di mana adab ini termasuk kepada hadzal asl, kepada dasar yang ini, landasan yang ini, yaitu landasan tentang menghormati dan juga memuliakan ahlul ilmi. Apa yang pertama yang beliau sampaikan? At-tawadhu'u lahu, yaitu kita bertawadhu' kepada guru kita, bertawadhu' kepadanya. Jangan sampai kita malah merasa lebih tinggi atau merasa lebih pintar dari guru kita. Dan ini memang terjadi ya. Dan diharapkan seorang murid itu bisa melampaui gurunya ya dalam hal ilmu. Jadi misalnya nanti kalau antum sudah lulus, terus antum menuntut ilmu lagi ke daerah yang jauh misalnya, atau kemana-mana, antum rihlah, antum safar dalam menuntut ilmu, kemudian antum mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, ilmu yang lebih banyak dari guru antum yang sekarang yang mengajar antum di ma'had. Kemudian antum bertemu dengan guru antum, bertemu lagi misalnya, maka jangan sampai kita merasa lebih tinggi dari guru kita itu. Karena dulu beliau adalah yang mengajari kita. Beliau tetap guru kita. Ya, mau bagaimanapun dia tetap guru kita walaupun sudah lulus. Tidak ada yang namanya mantan guru. Guru tetaplah guru yang dulu ngajarin antum. Nah, itu ketika sudah lulus dan antum menuntut ilmu lagi. Namun ketika belum lulus seperti sekarang ini, maka hal ini lebih ditekankan untuk bertawadhu kepada guru-guru kita. Agar hubungan kita dengan guru juga baik, agar kita juga bisa lebih nyaman di dalam menuntut ilmu, sehingga kita tidak meremehkan guru itu. Kemudian wal iqbalu alaihi, dan kita menghadap kepada guru itu fokus, wa adamul iltifati anhu, dan tidak berpaling darinya. Tidak berpaling darinya. Ya, jadi ini terutama ketika mengajar di kelas. Jadi fokus menghadap ke guru, tidak berpaling, tidak malah bermain dengan hal yang lain, atau kadang juga tidak memperhatikan malah ngobrol sama temannya. Nah, ini tidak fokus dan tidak memperhatikan, malah dia berpaling dari guru itu. Fokus, ya, perhatikan. Kemudian di antara bentuk al-iqbal ya, wallahu a'lam, kita fokus kepada guru itu adalah kalau bisa selesai mengambil ilmu darinya. Misalnya belajar satu kitab, maka adanya diselesaikan ya, karena ada beberapa orang yang sukanya pindah-pindah ya dalam belajar ilmu agama. Jadi pindah-pindah, misalnya di pondok sini belum selesai, baru awal-awal, baru belajar toharoh, dia pindah lagi ke pondok yang lain karena suatu alasan. Misalnya dia belajar lagi dari awal, belajar toharoh lagi, kemudian dia nggak betah lagi, pindah lagi. Nah, ini kurang fokus dalam menuntut ilmu. Maka wallahu a'lam, hal yang seperti ini menjadikan dia tetap terjebak di awal-awal ilmu saja, tidak sampai selesai. Ya, dia berpaling dari ilmu itu karena alasan tempat. Ya, wallahu a'lam. Maka hendaknya selesaikan pelajaran kita, selesaikan belajar kita di tempat itu, kalau memang tidak ada uzur yang benar-benar memaksa kita untuk keluar. Kalau kita masih bisa bertahan, kita masih nyaman di situ,
hendaknya kita berusaha untuk menguatkan diri kita dalam menuntut ilmu agar ilmu kita itu terfokus sampai selesai, sampai lulus begitu. Kemudian wa mura'atu adabil hadits ma'ahu. Kemudian memperhatikan adab berbicara bersamanya. Bersama guru kita ada adabnya dalam berbicara. Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu. Dan jika berbicara tentang guru itu maka dia hendaknya memuliakannya. Ya, kadang ada seorang murid, santri yang menganggap gurunya itu seperti teman sendiri karena saking dekatnya dianggap seperti teman. Ya, bercanda dengan gurunya, bercanda dengan ustadznya. Maka hal ini tidak mengapa selama dalam koridor syar'i, dan ini termasuk hal yang bagus malah. Jadi tidak ada jarak yang menjadikan dia untuk malu, untuk ragu dalam bertanya tentang ilmu. Jika kedekatan itu menghantarkan dia kepada kebaikan, maka hal ini tidak mengapa. Namun tetap ada yang harus diperhatikan, yaitu apa? Di antaranya memperhatikan adab berbicara. Ya, walaupun bagaimanapun dia tetap guru ya, kita harus memperhatikan adab berbicara kita. Jangan kemudian kita meninggikan suara misalnya dengan suara-suara yang tidak pantas, atau kadang kita malah memanggil dengan panggilan yang tidak benar, malah memanggil nama misalnya, padahal itu gurunya. Ya, dan ini beberapa hal yang kadang terjadi karena sudah menganggap gurunya itu seperti teman sendiri. Ya, itu boleh secara umum, namun tetap harus memperhatikan adab dalam berbicara. Dan juga ketika kita berbicara tentangnya, maka hendaknya kita memuliakannya, bukan malah menggibahnya atau malah menceritakan hal-hal yang buruk darinya. Ai idza dzakara syai'an min al-'ilmi yanquluhu anhu fa innahu yu'azzimuhu. Yaitu ketika seseorang menyebutkan suatu hal dari ilmu yang dia nukil dari gurunya, maka hendaknya dia memuliakannya. Ya, misalnya Masya Allah, seseorang itu berguru dari seorang ustadz atau seorang syekh di antara asatidzah yang kibar, atau di antara masyayikh yang kibar. Dia berbangga karena berguru dengan beliau-beliau itu, karena beliau yang terkenal dengan ilmunya. Dia menjadi muridnya, kemudian dia ingin menukil perkataan gurunya itu, maka hendaknya dia memuliakannya. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Bisyartin wal madhkuru fi qawlihi, dengan syarat yang disebutkan dalam perkataan beliau, min ghairi ghuluwin. Nah, itu yang pertama, tanpa berlebih-lebihan. Jangan ghulu, jangan berlebihan kepada gurunya. Walaupun gurunya sudah terkenal dengan keilmuannya, kita ketika menukil ilmu darinya, ketika berbicara tentangnya, kita memuliakannya. Tapi jangan berlebihan. Bal yunziluhu manzilatahu. Tetapi hendaknya dia menempatkan beliau sesuai dengan kedudukannya, li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu, agar tidak malah menjatuhkan kehormatan gurunya, kehormatannya, padahal di mana dia ingin memujinya. Nah, pengennya muji malah jatuhnya malah menjatuhkan kehormatannya. Ai la yarfa'uhu fawqa rutbatin laysat lahu takunu 'inda al-'uqala'il 'arifina duna rutbatihi allati huwa 'alaiha. Maka seseorang itu tidak meninggikan gurunya di atas kedudukan yang tidak dia miliki semestinya, yang kedudukan itu berada di sisi atau bersama orang-orang yang berakal, yang mengerti lainnya, alim yang lainnya. Maka jangan sampai kita meninggikan hal itu di sisi orang alim yang lainnya, karena orang alim yang lain itu mengetahui kedudukan beliau ini. Kalau kita mengangkatnya
terlalu tinggi pada tempat yang tidak semestinya, maka fayakunu dzalika madhammatan lahu min haitsu arada an yarfa'uhu. Maka itu malah akan menjadi celaan baginya, padahal muridnya tadi ingin meninggikannya, ingin memujinya, ingin memuliakannya, tapi karena terlalu berlebihan, maka ini malah menjadi madhammah bagi beliau. Nah, ini di antara adab yang seharusnya kita tahu kepada guru kita. Kemudian qala wal yashkur ta'limahu wa yad'u lahu wa la yudhhiril istighna'a anhu. Nah, beliau berkata, hendaknya seorang murid itu bersyukur, berterima kasih kepada pengajaran gurunya dan mendoakan kebaikan untuk gurunya. Ya, berterima kasih. Wala yudhhiril istighna'a anhu, jangan malah menampakkan ketidakbutuhan kepada guru. Ai la yudhhir annahu mustaghnin an irsyadihi wa ta'limihi. Jangan seorang murid itu menampakkan bahwasanya dia tidak butuh kepada pengarahannya dan juga pengajaran gurunya. Nah, naudzubillah, seperti ini adalah adab yang tidak baik, adab yang buruk. Seorang murid menampakkan, aku tidak butuh kepada ustadz itu, dia ngajar apa sih misalnya. Ini hal yang tidak baik. Ya, karena mengajar itu perlu persiapan, tidak sembarang asal masuk kelas kemudian ngomong. Ya, guru-guru itu kalau mau mengajar itu ada persiapan. Bahkan persiapannya itu kadang lama. Dia mau ngajar berapa menit, persiapan beliau sampai berjam-jam kadang. Iya, Masya Allah. Karena ilmu agama tidak sembarangan. Menyampaikan ilmu agama tidak sembarangan asal ngomong sesuai apa yang dia nafsui saja, dia pahami saja. Maka dia perlu persiapan. Takutnya nanti ada dalil yang misalnya kurang pas misalnya, atau ada hal yang belum difahami karena lupa. Dia perlu persiapan agar ketika menyampaikan kepada antum bisa menerima dengan baik, antum gampang. Seperti apa? Seperti disuapi. Ya, antum tinggal gampang, Masya Allah. Jadi maka hendaknya kita berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengajar kita. Ya, sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.